Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita sudah berhasil membuat detail anime dan detail video. Dan di video kali ini kita bakal buat fitur search dan fitur genre ya. Oke, pertama-tama kita bakal buat API untuk search animenya dulu. Di sini saya buka VS Code ya. Kita buka folder API, lalu kita buat file baru namanya search.php. Oke. Kalau sudah kita buka aja view.php, kita copy, terus kita pastekan di search.php ya. Nah, kita nggak butuh ini, nggak butuh parameter 2 ini. Kita ganti ininya jadi search ya, search ini. Aduh, dalam kurungnya kapal satu. Oke, untuk data episode ini kita ganti aja jadi data search ini ya. Terus fetch row, karena kita bakal nampilin banyak anime, kita pakai fetch row menu ya. Terus select from tb underscore anime, dimana kita pakai judul ya, kita nyarinya pakai judul, dimana judul sama nggak pakai sama dengan ya, kita pakai like. Ini kita hapus aja judul like, terus kita kasih titik petik atas ya, kita kasih persen juga, lalu kita masukin parameternya, variabel, kita buat variabel dulu di sini, variabel search sama dengan get search gini ya. Ini kita masukin di dalam persen ini. Oke, kalau sudah kita bakal tes ya, data search kita masukin di sini. Ini udah kelar. Untuk ininya kita ganti jadi apa namanya, pencarian tidak ada hasil. Oke, sekarang kita buka API nya, kita tes localhost /API /search.php. harusnya kalau gini doang error ya, soalnya kan. Nah, ini error. Bentar get aduh, apa yang error nih? Connection karena apa nih? Coba kita refresh lagi, coba ini. Oh iya, aduh sorry, SQL nya belum hidup. Oke, ini kita refresh lagi, boom, parameter tidak valid ya. Ini kita kasih parameternya tadi apa, search sama dengan misalnya carinya yang ada kata animenya nih, judulnya infinite variable data episode. Oh sorry. Oke, kita refresh, boom, jadi bakal nampilin list anime yang ada kata animenya ya, nampilin anime yang ada kata animenya. Jadi semua anime yang ada kata anime bakal ditampilin. Contoh di sini saya mau tampilin judul yang ada kata baru aja. Kita tes search sama dengan baru. Jadi dia bakal nampilin yang baru-baru aja gitu. Kita kasih apa lagi ya? Kita kasih order by ID anime ya, ID anime, terus kita descending supaya dia anime yang terbaru itu bakal paling atas ya. Nah, kita coba tulis anime. Nah, jadi anime ID 3 ini kan paling besar, jadi dia paling atas ya, karena dia paling baru gitu. Setelah kita berhasil membuat API untuk search anime, sekarang kita bakal buat desainnya dulu ya, karena desain untuk searchnya itu belum ada ya, page searchnya itu belum ada. Jadi kita bakal coba ambil desain dari index ya, tapi karena kita nggak ada parameter admin sama jam ya, sama episode itu nggak ada juga, jadi bakal kita hapus dulu. Kita bakal coba buat dulu. Di sini saya hapus aja yang ini, saya hapus, delete elemen. Terus di episode 6 ini saya ganti jadi apakah dia ongoing atau tidak ya, misal ongoing. Oke. Nah, kalau sudah, ini harusnya udah cukup. Ini saya copy aja di bagian kolom ya, col 6 nih.
ya. Oke, pokoknya di bawahnya ID list anime ya. Kalau kalian copy yang atas ini bakal copy semua nih. Yang satu aja, yang ini. Ini kita edit as HTML, lalu kita Ctrl A, kita Ctrl C ya. Kalau sudah, saya buka code editor saya ya, VS Code. Ini saya copy aja. Nggak bisa ya? Nggak bisa, oh copy ini. Tapi nggak bakal keulang sih. Kita buat file baru aja, terus kita pastekan, terus kita copy aja indeksnya ini. Indeks kita copy, kita pastekan. Nah, indeks copy kita ubah jadi search ya, search.php. Lalu lalu apa nih? Lalu di sini kita copy lagi ini ya. Kita tutup aja. Di search.php ini saya hapus JavaScript-nya yang bawah, yang script bawah ini saya hapus aja ya. Terus di genrenya hapus nggak ya genrenya? Genrenya hapus aja deh, karena nanti nanti aja genre nanti dihapus. Terus di ID list anime saya pastekan ini buat nampilin desainnya doang sebagai contoh ya. Search.php. Nah, ini udah ada ya. Ini udah ada. Sekarang kita bagusin dulu, rapiin. Nih, udah rapi. Kasih maju lagi lah sekali. Nih. Desainnya udah ada, tinggal kita kasih fungsi search-nya aja ya. Di sini saya buka apa ya? Di sini saya kasih script di bawah, script. Lalu di sini saya kasih get ya. Titik get. Nih, ini dari API aja seperti biasa. Untuk searchnya nggak usah, kita kasih koma, parameter search titik 2. Nah, lalu kita kasih di sini var search ya. Search sama dengan misalnya kita nyari baru ya, misalnya kita nyari baru. Ini kita masukin di search ya, lalu kita tangkap hasilnya, function result, kita masukin ini ke awal, lalu console log result ya. Ini contoh doang, kita nampilin hasil pencarian dulu di sini ya. Kita refresh, boom, seperti biasa ada ya, berhasil nih. Oke. Sekarang coba lagi di sini saya masukin desainnya, masukin kolomnya, sorry. Di sini kita kasih for each dulu, result titik, kita buat kondisi dulu, if result titik status, ketika statusnya itu true, ketika statusnya false. Kalau true kita kasih apa namanya, perulangan ya, result titik data nggak sih? Oh enggak, namanya result juga, result titik for each ya. Terus gini kita kasih data, kita kasih apa namanya, kayak panah gini, apa lupa saya namanya. Terus kalau sudah kita buat variabel di atas ini, var data underscore HTML sama dengan kita kasih kosong aja stringnya. Lalu di sini data underscore HTML plus sama dengan ya, jadi ditambah-tambah terus. Ini kita kasih, sorry salah, kita kasih petik miring ya, petik miring atas. Ini kita pastekan desainnya, lalu apa ya, nah ini ongoing. Coba kita console log dulu datanya deh, console log data ini, log data, console log yang di atas ini kita hapus aja ya.
Nah, jadi di data itu ada ID anime, terus ada judul, terus ada deskripsi, ada image ya. Di sini saya nampilin ID anime dulu. Jadi di sini ada buat diarahkannya data titik ID anime. Lalu di sini ada deskripsi, nggak usah, nggak perlu. Di sini ada image ya. Image kita taruh di sini. Nah, ini image. Aduh. Data titik image ini. Lalu ini ada statusnya ongoing ya. Di sini kita kasih statusnya data titik status. Kita refresh. Jangan dulu. Satu lagi. Di sini ada judul. Ini judul. Judul ya. Kita refresh. Oke, judul is not defined. Sorry, ini kita kasih data di depannya. Data titik judul. Kita refresh. Oke, masih belum terjadi apa-apa karena kita belum masukin HTML-nya ya. Kita kasih di sini jQuery. Kita kasih fungsi jQuery ya. Hashtag ID-nya tadi, ID listnya, ID anime ya. Apa tadi namanya ya? List anime, sorry, ID-nya. List anime titik HTML ya, kita masukin data HTML-nya. Harusnya kalau misalnya kita refresh, boom, muncul satu anime baru ya. Terus kalau misalnya kata kuncinya kita ganti jadi misalnya asset ya, asset, bakal kosong ya. Di sini kita bisa kasih juga di else, kalau misalnya dia nggak ada kita kasih apa namanya, ini kita masukin juga kayak gini tapi dengan isinya H1 ya, kayak gini. H1 data anime tidak ditemukan, kayak gini. Kita refresh, boom, data anime tidak ditemukan ya, tidak ada anime, tidak ada anime. Oke, terus coba kita ganti jadi anime. Ada dua kan harusnya kan nampilnya, boom, nampilnya dua kayak gitu. Sekarang gimana caranya supaya kita ini bisa masukin query di atas ini, kayak misalnya search sama dengan anime gitu, misalnya kayak gini. Di sini tinggal kita kasih fungsi PHP aja ya. Gimana ya, bentar kita buat di sini PHP ya, kita gabungin sama PHP. Terus if ketika dia si search animenya itu ada, di set get ya, get search. Kalau misalnya ada, kita bakal ngasih echo var search sama dengan ya kayak gini, sama dengan kayak gini. Terus kita kasih juga echo enggak, kita buat variabel search sama dengan get search gini ya kan. Lalu kita masukin search ini ke sini, tapi kita buat lagi di sini kayak petik satu atas ya, kayak gini. Kalau misalnya dia nggak ada, kita bakal ngambil lewat sini, tapi kita nggak usah kasih di sini, nggak apa-apa sebenarnya, nggak usah dikasih, langsung aja dari atas sini search. Ini var-nya kita hilangin ya, search sama dengan pakai jQuery kayak gini. Kita kasih ID di sininya. Nggak usah kayak gini deh, udah pas aja kayak gini, pas. Kita kasih var. Oke, kalau misalnya kita cari batu, dia bakal kosong, dia ada anime. Kalau misalnya kita cari pisang ya, nggak bakal ada. Kita cari baru, bakal muncul satu. Nah, kita bakal konekin ke sini di
pencarian ini apa sih namanya tadi, input ya, input. Oke, nggak ada di sini, adanya di sini, adanya di komponen navbar.html ya. Ini kita kasih ID di inputnya, kita kasih ID sama dengan search anime ya. Lalu kita kasih button searchnya. Button searchnya mana nih? Button search mana sih? Oh ini benar-benar kita kasih misalnya on click sama dengan search. Kita buat fungsi search di sini kayak gini ya. Oke, lalu di search anime, di search.php ini kita kasih fungsi baru ya di bawah sini, di paling bawah, function search ini. Lalu kita ambil dulu variabel kita ambil dulu value dari input ini, input search anime. var search value sama dengan pakai jQuery lagi, hashtag search anime, lalu kita kasih titik file ya, kita ambil value nya. Kalau misalnya udah, tinggal kita masukin apa ya, tinggal kita arahin aja deh, window titik location sama dengan search, lalu kita masukin lagi apa ya bagusnya ya, search, sorry ulang, kita kasih petik atas miring ya, kita arahkan ke search.php tanda ini, tanda tanya, kita kasih parameter search sama dengan kita isiin variabel search value. Oke, bisa kalau diklik dia bakal cari, misalnya di sini saya cari kucing ya, cari, aduh kok enggak, console search is not a function, search is not a function. Search is not a function. Coba kita ganti jadi search anime gini, search anime, ganti jadi search anime, search underscore anime ya. Kita refresh, kita cari lagi anime misalnya, boom, berhasil ya. Terus kita kasih lagi misalnya gabut ya, kita cari anime gabut nih, muncul ya, kita klik ke anime gabut. Kalau misalnya kita cari anime baru, cari, boom, ke anime baru, boom, berhasil ya. Ini udah berhasil. Sekarang tinggal coba tambahin script function search anime ini di semua page ya, karena kita bakal manggilnya di semua page biar dia berhasil. Sekarang kita buat, kita di asset ini, di folder asset kita buka di folder JS, di sini kita buat folder baru, buat file baru namanya script.js ya. Nah, di semua page, di detail, index, search sama view ini kita kasih ini kita kasih apa ya bagusnya, di paling bawah kita kasih ini, kita kasih script ya penutupnya, terus kita kasih src, kita arahkan ke slash asset ya, asset slash js slash script.js ya. Ini kita copy, kita save, kita taruh di search juga. Waduh, tadi ini apa tadi scriptnya? Nih,
kita masukin di sini. Terus ini kita copy, kita taruh di sini, di atas sini. Terus di search-nya juga, di view, sorry, di view juga. Ini harusnya udah semua ya. Index sudah nggak? Di index belum ya. Kita masukin di sini. Nah ini harusnya di semua page sudah bisa nyari anime ya. Ini di index kita coba nyari, misalnya cari kucing, kita cari, boom, nggak ada anime. Kita cari misalnya baru, boom, ada animenya gitu ya. Misalnya kita dari sini kita nyari juga nih. Kita cari misalnya biawak, misalnya cari, boom, tidak ada anime ya. Misalnya kita nyari, tapi kok anehnya di sini. Oh bener-bener. Kita misalnya nyari di sini lagi, episode 6, terus kita cari biawak ya, tidak ada anime gitu. Setelah kita berhasil membuat fitur search, sekarang kita bakal buat fitur genre ya. Di sini kita buat dulu table genrenya, kita buka localhost /phpMyAdmin. Nah, di DB Anime kita buka, terus kita klik aja new di sini. Untuk nama tabelnya saya kasih tb_genre ya. Terus di sini kita cuma butuh satu kolom ya sebenarnya ya. Di sini kita buat aja genre. Lalu tipenya kita kasih varchar, lengthnya kita kasih 100 ya, karena sedikit aja kita bakal gunainnya. Lalu kita save. Nah, kalau sudah kita ke tb genre lagi. Di sini kita klik struktur ya. Di bagian apa namanya? Genre kita pilih, terus kita kasih unique ya, unique. Oke, jadi si genre ini nggak bakal bisa sama. Oke, kita bakal coba isiin genrenya. Kita kasih contoh aja, misalnya di sini kita isiin mystery ya, atau huruf kecil aja semua deh, mystery ya kan. Lalu kita kasih lagi setelah kita berhasil membuat table genre, terus kita isiin genre-genrenya. Sekarang kita bakal lanjut ke API genre ya. Jadi kita bakal nampilin list genrenya. Oke, di sini saya buka VS Code, terus di folder API saya buat file baru namanya list_genre.php ya. Lalu di bagian view.php saya buka lagi, saya Ctrl A, saya copy, lalu saya kembali ke list genre, saya pastein di sini. Kita nggak bakal butuh parameter di sini, saya hapus saja. Lalu else yang di bawah juga saya hapus ya, biar nggak ada error. Oke. Select all from tb genre. Lalu kita hapus kondisinya. Kita nggak bakal pakai kondisi di sini. Di sini di fetch row-nya kita ganti jadi fetch row many, karena kita bakal nampilin data lebih dari satu ya. Oke, kita coba localhost/api/list_genre.php. Oke, jadi ada result genre ecchi, harem, isekai, mystery, sama overpower, sama slice of life ya. Oke, kita bakal coba konsum lagi, tapi di index.php ya, karena kan di sini cuma di sini doang yang ada genre ya. Ini kita copy aja deh, kita copy ya. Lalu ininya kita ganti jadi list_genre.php. Lalu HTML datanya kita ubah ya. Kita coba cek sih. Coba kita cek di sini contoh dari 75. Contoh dari ininya apa? Waduh. Coba kita delete satu. Oh nggak apa-apa deh. Ini kita copy aja contohnya. Kita pastekan di sini. Ya ini kita hapus. Pastekan. Hrefnya kita kosongin dulu. Ini tinggal kita isi aja. Kayak gini. Anime.genre. Oke. Lalu kita isiin ini apa namanya? Waduh.
berarti salah. Kita kembali ke index.php. Di bagian atas ini yang list genre ini yang list genre ini kita ubah dari A, ini kita kasih div ya, div, lalu kita kasih ID di sini, ID sama dengan list underscore genre ya. Kalau sudah, kita masukin ininya di dalam sini, tapi udah nggak perlu, ini kita hapus saja karena sudah ada di bawah situ di JavaScript kita. Di JavaScript ini kita ganti aja nih jadi list underscore genre. Oke, kita refresh, harusnya dia udah nampilin. Sorry, ini function result. Oh ya, result titik apa tadi ini, result ya, jadi resultnya ada 2 kali result. Kita coba refresh, boom, ada ecchi, harem, isekai, mystery, overpower, slice of life ya. Nah, supaya ini bisa berjalan, di sini kita kasih href juga, tapi sama ya, anime titik genre. Nah, habis itu di sini kita kasih link juga, genre slash genre.php, tanda tanya ya, tanda tanya genre sama dengan kayak gini. Oke, kalau kita klik diarahkan ke genre sama dengan harem gitu. Terus yang ini genre sama dengan misteri gitu. Kalau slice of life, genre sama dengan slice of life gitu. Tapi ini masih belum ada filenya ya, genre.php ini belum ada filenya. Jadi kita buat dulu page-nya lagi. Kita samain aja kayak search.php, samain. Kita copy aja. Ini kita buat lagi. Aduh, sorry. Di htdocs kita buat file baru, namanya genre.php. Kalau sudah, kita pastekan di sini. Bener, navbar udah. Untuk searchnya kita ganti jadi genre ya, genre. Search kita ganti jadi genre, lalu kita echo var genre sama dengan genre kayak gini ya. Untuk search.php ini kita ubah lagi ya. Sorry, kita copy aja, kita buat file baru namanya search underscore genre.php ya, biar beda. Kita pastekan, lalu searchnya biarin aja deh, atau kita kasih genre aja biar beda ya, biar bisa ngerti. Genre, lalu kita cari di sini select from tb anime where judul. Nah, ini kita ganti where genre like search ini kita ganti jadi genre ya, by order by id anime. Jadi ini di sort ya, diurutkan, habis itu dibalik. Terus data search biarin aja nggak apa-apa, jadi data search juga. Sekarang kita bakal coba search genrenya, search underscore genre.php. Parameter tidak valid, kita kasih genre sama dengan mystery ya. Pencarian tidak ada hasil ya, jadi genrenya tuh masih belum ada isinya. Contoh di sini ada apa namanya, anime gabut nih, apa sih genrenya? Kita cek di tb anime ya. tb anime itu genrenya ongoing, genrenya tes. Yang kita coba ubah genrenya jadi misteri ya, misteri kayak gini. Kalau misalnya kita refresh, boom, bakal muncul si anime gabut tes. Bisa juga kita kasih 2 di sini, kita kasih garis gini aja pembatasnya. Kita isiin misalnya slice of life gini. Kita kasih pembatas lagi, kita enter. Oke, kita coba pilih yang slice of life. Oke, ini berhasil ya. Kita coba masukin di genre.php. Ini udah genre.php. Kita ambil search underscore genre ya, search underscore genre.php. Kita cari searchnya ini, kita ganti jadi genre titik 2
genre ya, karena di atas itu var genre. Jadi habis itu parameter genre kita isikan variabel genre. Maksudnya kayak gini, ini kita ganti jadi tes aja, misalnya genre tes. Di atas ini harus juga sama genre tes ya, soalnya variabelnya genre tes, bawah sini harus sama juga gitu, tes, biar ngerti ya. Coba kita refresh, kita coba tes, klik di bagian harem, ini tidak ada anime ya. Terus ecchi tidak ada anime. Tapi kalau misal kita klik slice of life, boom, bakal muncul anime gabut ya. Terus yang mystery bakal muncul anime gabut. Yang lain nggak ada nih, karena memang nggak ada anime isekai, nggak ada anime overpower ya. Jadi untuk fitur apa namanya, genre ini udah mantap ya, udah bisa. Sekarang tinggal kita hapus aja di bagian pencarian. Pencarian juga ada tesnya. Pencarian ini ada juga. Nah, ini ada genre juga ya di sini. Sebenarnya kita bisa masukin juga sih. Kalau misalnya mau, ya udah sekalian aja kita masukin ya. Bisa kita hapus, bisa kita masukin. Cuma kalau misalnya mau lebih bagus, itu kita masukin aja. Ini saya coba masukin. Mana tadi? Di bagian indeks ya tadi ya. Ini saya copy ya di bagian search. Ini saya pastekan di bawah sini. Lalu di sini yang di list genre tadi, ini saya hapus ya. Dari sini saya hapus. Sorry. Dari A ini saya hapus. Saya enter dulu ke bawah. Lalu saya hapus semua. Kalau sudah, saya buat div baru. Div penutupnya juga kita kasih ID. ID sama dengan petik dua atas, kita kasih list genre ya. Otomatis dia bakal keisi juga genrenya kayak gini. No. Terus sama di bagian genre juga, genre.php. Kita isiin juga kayak gini. Lalu di atas ini kita kasih juga div ID sama dengan list genre ya. Aduh sorry, kita Ctrl Z dulu, kita copy dulu nih. Ctrl Z ya. Kata teksnya nggak usah, biar spasi ke bawah sedikit. Kita hapus, kita enter, kita paste. Penutupnya belum. Oke. Dan ini adalah hasil dari web yang sudah kita buat ya, tapi masih untuk user doang, jadi adminnya belum, masih user doang ya. Kita coba lihat episode 2, ini kita tes play ya, berjalan atau enggak. Berjalan ya. Nah, kalau sudah, kita coba yang lain ya, kayak misalnya kita buka genre, ecchi nggak bisa, harem nggak bisa ya, isekai nggak bisa ya, karena memang nggak ada anime yang dikasih ke genre ini ya. Terus kita masih kasih misteri, nah muncul ada 3 anime ya, karena saya masukin 3 anime di dalam genre misteri. Terus yang overpower nggak ada, slice of life nggak ada ya, gitu. Kita bakal coba searchnya di sini. Misalkan saya nyari slime ya, slime atau tensei ya. Kita search, boom, muncul ya. Kita klik, boom, aman. Oke, di sini kita sudah berhasil membuat website streaming untuk pengguna. Di video selanjutnya kita bakal buat page untuk admin ya. Jadi nanti di page admin kita bakal bisa tambah anime, kita bisa edit anime, kita bisa tambah episode ya, terus kita bisa juga tambah genre gitu. Terima kasih.